Dan untuk membahas khusus malam hari ini terkait absennya Marcelino Ferdinand, pemain yang punya panggilan Marceng ini punya posisi strategis dan bagaimana siapa yang akan menggantikan, kita akan bahas bersama analis sepak bola Bung Haris Pardede. Selamat malam Bung Haris. Selamat malam. Ya, Bung Harpa, Marceng ini kalau dilihat kan sangat punya posisi strategis, sangat punya sisi yang vital untuk timnas Indonesia. Dengan ketidakadaannya Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu kuning, kira-kira siapa yang pantas menggantikan di timnas nanti melawan Tiongkok? Ya, pertama kehilangan Marcelino Ferdinand ini tentu mengurangi kreativitas kita di lini depan. Karena kalau kita lihat dalam tiga pertandingan terakhir, itu gol-gol yang tercipta, 4 gol itu 3 diantaranya dia terlibat. Ya, lawan Saudi, akhir tahun lalu dia dua-duanya diborong oleh Marcelino Ferdinand. Kemudian juga saat kita menghadapi terakhir itu Bahrain, itu gol dari Ole juga assist dari Marcelino Ferdinand gitu. Jadi 4 gol terakhir dia 3 terlibat diantaranya. Tentu kehilangan dia ini membuat tim kepelatihan harus mencari opsi lain. Nah, ada beberapa nama yang mencuat dan ini masing-masing punya plus dan plus minus dan juga punya tone yang berbeda-beda. Ya, kita mulai mungkin yang pertama Stefano Lillipali. Ya, Stefano Lillipali tentunya kelebihannya dia punya umpan-umpan yang sangat bagus, sangat tajam, dan terbukti musim lalu dia mencetak double digit gol dan juga assist. Permasalahannya sedikit mungkin adalah faktor usia, dan juga yang kedua musim ini dia baru saja kembali dari cedera. Jadi baru 2 kali pertandingan dia main di Borneo, jadi kita nggak tahu nih sebagus apa kebugarannya. Nah, yang kedua yang bisa menjadi alternatif Ricky Kambuaya. Cuma Ricky Kambuaya ya kita tahu di timnas menit playnya nggak terlalu banyak dan ini akan merubah komposisi di tim. Jadi kita akan punya 2 gelandang bertahan, dia dan João Paulo Pessi. Ya, ini agak sedikit berubah. Nah, yang ketiga bisa juga Yakob Sayuri. Nah, Yakob Sayuri untuk pertama kalinya yang saya tahu dia berperan sebagai AMC, posisinya Marcelino Ferdinand di pertandingan waktu itu antara Malut dan Persis Solo dan mencetak hat-trick dalam 8 menit. Dan bukan hanya itu, dia pun memerankan posisi sebagai AMC itu sangat luar biasa. Dia ikut pressing, dia ikut mendeliver bola juga, pokoknya lengkap lah. Gitu. Hanya memang tantangannya adalah ini posisi yang memang tidak lazim buat dia, tidak sering dimainkan. Apakah dia kagok nanti kita nggak tahu. Nah, opsi terakhir yang banyak orang sebut adalah Egy. Egy sangat perform di Dewa United. Tadi sudah disebutkan mencetak double digit gol dan juga assist 12 gol dan 7 assist kalau nggak salah. Dan dalam kondisi bugar, ya mudah-mudahan bugar sampai hari H. Di batch pertama saat kita menjelang menghadapi Australia dan Bahrain, dia kan dipanggil juga, cuman kemudian cedera. Itu dan waktu itu ada Marcelino Ferdinand. Jadi saat ini dia adalah menurut saya kandidat utama yang paling kuat menggantikan Marcelino Ferdinand, meskipun ada opsi-opsi lain yang tadi saya sebutkan sekitar 4 nama yang mungkin saja akan diambil oleh Patrick Kluivert tergantung nanti visi di Bali. Tapi begini Bung Harpa, Marceng ini kan punya kebiasaan bermain fluid gitu ya, bermain fluid dan versatile. Dia tidak hanya terpaku di winger, tapi bisa mengerai juga lini tengah, begitu gelandang serang. Nah, dengan karakter Marceng seperti ini, apakah Kluivert lebih baik menunjuk satu orang yang punya karakter yang sama atau beberapa orang yang punya beragam karakter yang dimiliki satu orang yang biasa dimainkan oleh Marcelino Ferdinand? Ya, kadang-kadang keinginan pelatih dengan availability pemain kan nggak selalu sama. Misalnya tadi yang disebutkan pelatih pengen pemain yang seperti Marcelino Ferdinand, yang fluid, yang versatile, yang lebih mobile lah. Biasanya orang mengatakan demikian. Tapi kadang-kadang pemain yang ada belum tentu seperti itu. Kalau kita lihat, makanya saya bilang 4 penggantinya ini masing-masing punya karakter yang unik dan agak cenderung berbeda dengan Marcelino Ferdinand walaupun posisinya mirip. Dia gelandang serang. Ricky Kambuaya lebih cenderung bertahan. Tapi passingnya oke. Kemudian Stefano Lillipali lebih banyak dia mendeliver bola. Ya, banyak menyamping ke kiri, kemudian cutting inside dia bisa umpan atau shooting. Kemudian kalau kita lihat Sayuri lebih kepada speed. Egy juga kepada speed, mainnya lebih banyak dia ke sisi kanan walaupun kadang-kadang dia fluid juga. Jadi ini sangat cair dan nanti bisa jadi akan ditentukan oleh preferensi pelatih. Jadi pelatih ini kan juga punya selera. Nah, dengan opsi-opsi seperti itu nanti sangat tergantung juga seperti yang saya katakan tadi persiapan di Bali. Nanti mungkin di momen-momen terakhir dia mungkin punya feeling, punya intuisi karena ini semuanya plus minus ya. Nggak ada yang firm. Misalnya kayak contoh ya Martin Paes
nggak usah pusing, udah pasti Emil misalnya. Emil, ya. Tapi kalau ini masing-masing ya sangat beragam. Jadi sekali lagi ini sangat tergantung preferensi pelatih dan situasi kondisi terakhir menjelang pertandingan. Oke, nah yang menarik juga latar belakang performa Marcelino. Saya sedikit bacakan statistik Marcelino di kontribusi dia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia bermain selama 717 menit dalam 11 pertandingan di kualifikasi, mencetak 2 gol dan 2 gol ini keduanya dalam pertandingan melawan Arab Saudi, lalu pada assist juga disumbangkan dia pada saat lawan Bahrain, dan ini melihat chemistry antara Marcelino dan Ole Romeni yang sama-sama bermain di Oxford United. Ini sebenarnya kan hal positif yang harus dijaga sebetulnya. Nah, dengan absennya Marcelino, apakah lini depan juga berpengaruh untuk diganti atau tetap Ole dengan pengganti-pengganti yang punya karakter yang sama dengan Marcelino? Kalau Ole sih saya pikir nggak akan mungkin diganti ya. Dia udah pasti akan nanti diplot sebagai target man. Dan itu sudah terbukti dia bisa beradaptasi dalam situasi apapun, dengan lawan siapapun, dengan rekan tim seperti apapun. Misalnya lawan Australia dia debut. Saat itu kondisi tim breakdown semua. Hampir semua pemain tuh bermain jelek melawan Australia menurut saya. Tapi Ole masih tetap bisa mencetak gol. Dan kalau kita masih ingat, dia bermain juga sangat taktis, ikut pressing juga. Ya boleh dikatakan di tengah para pemain yang sedang turun penampilannya, dia tetap perform. Demikian juga saat menghadapi Bahrain, itu adalah debut kedua dia di depan pendukung 70.000 fans di GBK. Kembali dia mencuat sebagai match winner. Jadi kalau untuk Ole kita nggak usah banyak terlalu bahas lah. Tapi partnernya ini ya kita nggak tahu. Sekali lagi nanti ketika TC mungkin akan dicoba itu, Mas. Dengan ini bagaimana, dengan ini bagaimana, dengan ini bagaimana. Meskipun nggak akan kita bisa lihat. Karena nanti saat training, apalagi kalau udah memasuki menit ke 15-16 itu biasanya wartawan ataupun siapa yang meliput itu disuruh keluar. Kenapa? Karena mereka biasanya udah lewat pemanasan, udah mulai taktikal. Jadi ini sangat nanti tergantung situasi terakhir. Siapa partnernya nanti. Oke, terakhir Bung Harpa, soal Martin Pas juga yang akan absen nanti melawan Tiongkok. Tadi sudah disinggung, artinya sudah pasti Emil Audero begitu, karena punya statistik yang juga tidak kalah mentereng dengan Martin Pas. Tapi kalau memang di-compare performa Martin Pas di Major League Soccer dan Emil di Serie B ya, Italia, di Palermo, ini gimana? Head to head-nya masih seimbang saya atau pikir lebih 11-12 lah. 11-12 ya? 11-12, iya. Karena ya Palermo kan juga levelnya cukup tinggi ya, dan bahkan saat itu timnya juga masuk ke playoff, memang kalah dari Juve Stabia di fase awal playoff, walaupun ini ada blessing in disguise juga buat kita, sehingga dia bisa bergabung in time lah gitu loh. Martin Paes, saya pikir dia punya banyak kelebihan, posturnya mirip dengan Emil, 190 kecil lah. Kemudian dia juga sudah terbiasa, karena selama round 3 kan yang mengawal gawang Garuda kan dia. Tapi mungkin ya secara MLS kita tahu lah ya, nggak terlalu segemerlak Serie A. Jadi ini 11-12. Serie A dan Serie B. Iya mungkin satu saja sedikit yang mengundang pertanyaan buat saya adalah tidak masuknya Sirus Margono. Ini sebenarnya pemain yang penampilannya cukup bagus di Liga Kosovo. Saya hampir tiap minggu mengikuti dia. Cuman sejauh ini belum sekalipun mendapatkan panggilan dari tim nasional Indonesia. Padahal waktu itu pelatihnya sempat foto bareng mengunjungi ke tempatnya mereka. Iya, tapi kemudian ya nggak tahu ya kita kenapa. Tapi sekali lagi ini pilihan pelatih ya. Sekali lagi pelatih punya otoritas 100% untuk memilih dan tidak memilih. Tapi mungkin pembicaraan kita bisa jadi didengar oleh 3 staf pelatihan Patrick Kluivert, Ales Pastor dan Dani Lansat. Mudah-mudahan nanti di pertandingan lawan Jepang mungkin bisa ada kesempatan buat yang bermain tadi. Nah, ya nanti H-7 ditentukan. Jadi sampai H-7 nanti masih bisa berubah itu susunan 32 pemainnya. Manajer timnas Pak Marji juga menyimak pembicaraan kita dan mengasihkan input kepada trio pelatih kita di timnas Indonesia. Baik, terima kasih Bung Harpa telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi.